guerrilla marketing. Kelihatan semuanya? Oke, saya pindahin dulu swap slide. Kelihatan ya? Good. Nah, guerrilla marketing ini akan sangat efektif. Apalagi teman-teman nanti yang ingin mempromosikan guerrilla marketing pasca corona ini, mereka yang nggak kepikiran apa yang harus lakukan. Mereka mikirnya masih saat survival. Harusnya dia udah mulai pikir ini gimana punya saat ini dan nanti setelah corona selesai itu gimana. So, saya sharing sedikit tentang marketing dari guerrilla marketing. Ini salah satu ilmu marketing yang saya pelajari. Ya, di sini saya akan sharing bagaimana Anda bisa menggunakan ilmunya. Nah, salah satu senjata yang paling mutakhir adalah dia ada punya 200 senjata dari guerrilla marketing yang Anda bisa pakai dalam bisnis Anda. Tapi nanti pada sesi ini kita nggak bahas 200 senjatanya. Nanti kita akan banyak bahas fundamentalnya. Oke? Nanti setiap peserta dapat saya kasih satu buku Love Attraction lagi. Satu buku manualnya guerrilla marketing practitioner yang saya dapat beberapa ilmunya lagi di sana, bukan hanya dari berdasarkan buku. Jadi dari bukunya itu banyak informasi bagaimana 200 senjatanya, penggunaannya di mana. Itu nanti di guerrilla marketing practitioner. Jadi di bukunya itu ada lengkap sampai 500 halaman lebih karena dia banyak membahas 200 senjata guerrilla marketing dan fundamental guerrilla marketing. Tapi di guerrilla marketing practitioner dia akan saya akan mengajarkan bagaimana Anda mengaplikasikan, Anda pilih 200 senjatanya yang mana Anda pakai kepada bisnis Anda. Oke? Ini sangat bagus buat UKM yang membutuhkan senjata yang efektif dengan biaya murah bahkan gratis. Ini sebenarnya 2 hari yang akan saya kompres menjadi 1 hari. Jadi nanti ada manualnya, ada bukunya, ada nanti pelatihannya, dan ini juga akan direkam. Nanti kalau setelah lulus mereka menghadirinya, mereka akan saya kirim lagi sertifikasi guerrilla marketing practitioner. So, apa itu marketing? Marketing bukanlah penjualan, marketing bukanlah menghasilkan uang. Kalau istilah saya adalah marketing adalah otak ya, yang menggerakkan seluruh company, yang menggerakkan seluruh perusahaan. Oke. Marketing adalah pemasaran yang mempunyai suatu konsep campaign yang besar sehingga nanti sales melakukan penjualannya. Ya. Jadi marketing adalah sesuatu yang lebih masif. Kalau tidak ada marketing campaign yang jelas, company akan tidak kemana arah tujuannya, bahkan bisa tenggelam. Ini konsep yang sama, basic attitudes, ya, konsep yang sama. Karena sebagai marketing atau sebagai marketer, ya, kalau di guerrilla marketing kita sebutnya sebagai guerrilla marketer, ya, sebagai guerrilla, bagaimana Anda melakukan campaign-nya, ya, harus bermain dengan aura bad juga. Ownership, responsibility, accountability, ya. Jangan blaming, jangan excuse, jangan denial, bahkan jangan shame. Ya, kenapa konsepnya? Bedanya apa aplikasi aura bad dengan di Love Attraction sama di guerrilla marketing? Guerrilla marketing Anda jika sebagai bikin campaign, ya, jangan salahkan kompetitor. Ya, jangan salahkan perekonomian, jangan salahin corona, ya. Tapi bagaimana Anda berhadapi di situ? Seperti Anda mengarungi lautan dengan satu kapal. Anda tidak bisa menyalahkan alam, kok ada badai, kok anginnya kencang, kok lautnya tinggi, kok surut, dan sebagainya. Tapi Anda bagaimana menggunakan itu semuanya sebagai kesempatan. Di sini olah batch yang berbeda. Slide yang berbeda adalah di sini, semuanya konsep bahwa kita harus berhasil melakukan hal ini. Nanti di pelatihan saya akan bahas lebih detail. Dan yang prosesnya juga akan sama, ya. Slide-nya sedikit berbeda, kita mulai dari bawah sampai menuju ke atas, ya.
banyak orang yang ingin mempelajari marketing ya, bahkan lagi trending ya beberapa tahun terakhir adalah digital marketing ya kan. Saya bikin satu bukunya sama kawan saya, semua mau digital marketing adalah online kan. Ya, tapi mereka tidak tahu bahwa digital marketing hanya small part of marketing campaign. Ya, ingat itu ya, saya ucapin lagi. Digital marketing is a small part of marketing, ya, marketing campaign. Jadi akhirnya belakangan ini orang mulai nggak bisa online doang ya, Bo. Kita harus balik lagi ke offline. Ya iyalah. Karena semua mau shifting ke online semua, dia lupa offline-nya. Ya. Coach, kayak corona ini gimana? Ya sih, semua sekarang lagi online karena work from home, study from home, apalagi ya, semuanya stay at home. Jadi semua mau nggak mau online. Tapi harus disadari, apa yang saya lakukan seperti ini sebenarnya sama dengan offline. Kita harus hadir secara fisik, harus standby, tidak bisa di-automate. Jadi ada offline dan online. So the same thing dengan learning process, unconscious incompetent. Gue nggak tahu apa yang gue nggak tahu. Sebelumnya mungkin teman-teman tidak tahu ada namanya guerrilla marketing. Padahal guerrilla marketing di Amerika itu ditemukan di tahun 80-an. Dan ditemukan sebelum ada Silicon Valley, dan itu ditemukan di San Francisco. Dan Silicon Valley berada di San Francisco. Jadi setiap startup di Amerika, IT terutama, ini udah makanan sehari-hari. Kenapa mereka bilang, gila ya kalau startup dari Amerika tuh sakti-sakti. No. Karena mereka di situ punya sesuatu yang kalian tidak tahu. Yaitu marketing sebagai salah satu senjata yang mereka punya untuk marketing campaign-nya. Ya, jadi teman-teman yang masih di bawah, unconscious incompetence, I don't know what I don't know. Gue nggak tahu apa itu, Ji. Gila ada 200 ya. Gue pakai yang mana? Nah, lu tahu nggak yang 200 itu apa aja? Nggak tahu. Ikutin pelatihannya atau nggak baca bukunya, Anda dapat bukunya, dapat pelatihannya, dapat manualnya. Mulai geser. Oh, ada ilmunya ya. Oh, ada 200 senjata ya. Itu baru masuk unconscious incompetence, masuk ke conscious incompetence. Baru masuk ke level 3-nya conscious competence, mulai belajar, saya melakukan ini, saya mulai praktek, saya mulai uji coba. Ya teman-teman, saya yakin kayak Pak Yopi, Denny punya bisnis di luar sana, ya Azi juga kita seprofesi, Panji dengan sebagainya, Pandi. Kalau melakukan ini pada bisnisnya, melakukan satu hal yang berbeda, ya. Nanti boleh sebagai autopilot. Tapi untuk gue marketing agak susah untuk ke level 4 untuk autopilot, jadi agak berat, ya. Penting konsepnya sama, ketika Anda geser conscious competence untuk menjadi unconscious competence. Level understanding kurang lebih sama, awareness, familiarity, knowledge, sampai expert. Saya di sini akan minta Anda sampai awareness, familiarity. Kalau yang ngambil practitioner harus sampai level ketiga, minimal level 2. Nggak mungkin bisa sampai expert. Saya sendiri belum bisa klaim expert di guerrilla marketing. Karena menurut saya, guerrilla marketing small part dari marketing ilmunya. Saya belajar lebih besar lagi, bukan hanya yang dari Mark Plus, saya juga belajar lagi yang di luar sana, yang bisa mengkombinasikan segala macam tools ya. Jadi bukan hanya guerrilla marketing ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang saya expert di guerrilla marketing. Saya cuma betul ngambil guerrilla marketing coaching dan ngambil sertifikasi yang berdasarkan guerrilla marketing. Nah, ini dari J. Conrad Robinson, dia punya message. Misalnya saya ajarin kamu teorinya, saya ngajarin actionnya, apa yang kamu lakukan ya. Jadi guerrilla marketing is about theory and action, sama kayak law of attraction. Kasih tahu teorinya, kasih tahu caranya, yang lakukan action siapa? Kalian. The same thing kayak John Conrad Robinson ya. Kita kasih tahu ilmunya, kita kasih tahu senjatanya, apa yang kamu mau lakukan ya. Yang kedua, sebagai guerrilla marketer, kamu punya options ya, 200 senjata itu sebagai options yang Anda bisa lihat dan tersedia ya. Jadi terlalu easy, ini bukan terlalu easy untuk, jadi sebenarnya bisnis Anda bisa bagus dan terlalu gampang untuk kalau tidak berhasil. Ya, ini J. Conrad Robinson. Saya silakan sedikit lah. Ya. Kalau tadi di Law of Attraction saya kasih tahu ilmu-ilmunya, latar belakangnya, micro share yang saya pelajari, ini sekarang saya sharing dengan guerrilla marketing itu dia dari mana, ilmunya dari mana. Dia J. Conrad Robinson, author of guerrilla marketing. Waktu itu ada namanya perang Vietnam, ada namanya guerrilla warfare yang
dilakukan oleh Vietcong. Jadi ada komunis di Vietnam yang namanya Vietcong, dia lakukan guerrilla warfare terhadap Amerika dan Amerika kalah di perang Vietnam. Jadi disebut sebagai bapak guerrilla marketing dengan buku yang banyak banget ya. Sebagian besar bukunya dia ada 60 lebih, saya punya 30-an judul. Ya, mulai dapat core-nya. Jadi kalau Anda tahu Marlboro Man ya, yang cowboy dengan kudanya, dengan tali lasonya tuh yang dulu-dulu kuda ya, yang ditutup dengan selalu dia ngerokok sambil ngopi duduk di kursi. Itu J. Conrad Levinson. Dia waktu itu sebagai creative director dari Leo Burnett Advertising Agency, suatu agensi periklanan yang terkenal sekali di luar sana. Jadi dia bikin, Anda tahu pil biru ya, Viagra, itu juga dia yang bikin meledak, dia yang campaignin. Di kelas nanti akan saya share bagaimana apa yang dia lakukan terhadap Marlboro, apa yang dilakukan terhadap Viagra, dan so on. Dan akhirnya dia mengajarkan marketing dan advertising di UC Berkeley, University of California, Berkeley. Ya, padahal dia itu psikologi ya. Jadi nanti guerrilla marketing banyak yang mengubah jadi neuromarketing. Di Indonesia ada bikin itu marketing revolution ya. Ada lagi psikologi marketing, itu base-nya dari guerrilla marketing semua. Anda boleh bedah, karena saya udah mulai bedah-bedahin buntut-buntutnya, baliknya ke guerrilla marketing. 4.0 yang enggak, Mark Plus dan HK itu berbeda. Source code-nya dia dari Kotler. Jadi itu berbeda banget dengan guerrilla marketing. Di ceritanya adalah tahun 84 dia diundang karena dia bikin buku ini 555 cara untuk mencari atau menciptakan extra money ya, earning money without a job ya. Jadi itu buku awalnya, research tanpa Google, karena tahun 83 tuh internet belum ada, belum Google, jadi lu harus ke kemana, public library. Kalau di Amerika tuh ada public library ya, yang Anda bisa datang, bisa tongkrongin, baca bukunya. Di Indonesia dikit banget kayaknya adalah public library. Saya nggak pernah kalau di Indonesia. Dia diminta sama muridnya, ada nggak buku marketing waktu tahun 84 itu. Suruhnya nanya kalau marketing books, bahkan sampai sekarang marketing books sampai sekarang masih ngebahas kegagalan atau keberhasilan dari perusahaan besar, tapi tidak ada buku yang membahas bagaimana perusahaan kecil bisa survive atau marketing techniques buat perusahaan kecil. Jadi sampai sekarang banyak buku marketing yang membahas big company, termasuk yang saya bilang dari Mark Plus dan HK, studi kasusnya perusahaan besar. Ya, jadi studentnya nanya, ya, ada nggak buku yang ini. Akhirnya dia muncul dari 550 ways, dia research, muncullah jadi buku guerrilla marketing. Jadi that's the background, ya. Dan kalau Anda baca bukunya lagi, pelajaran lebih dalam lagi. Jadi muridnya itu termasuk HP, Harold Packer, apalagi Apple, itu murid-muridnya mereka semua, murid-muridnya J. Conrad Levinson. Oke, akhirnya dia menulis buku, awalnya tadi bukan guerrilla marketing, tapi adalah secret for making big profit from your small business ya. Akhirnya dia shifting jadi guerrilla marketing. Sekarang bukunya terjual dari 21 juta kopi, tadinya 64 language, sekarang jadi 65, jadi saya. Ya, Indonesia ketika saya bawain jadi buku, bukan bahasa ke-65 yang terjemahin. Ya, dan total ada 61 edisi. Ya, di foto ini Anda lihat ada beberapa. Ya, saya udah punya sebagian besar, 30-an lebih saya udah punya judul-judulnya. Jadi perusahaan itu Apple, Microsoft, Adobe, Hewlett Packard, HP, Oracle, dan Silicon Valley itu udah pada belajarin. Waktu itu bahkan belum ada namanya Silicon Valley. Oke. Kita lanjut, definisinya dari guerrilla marketing menurut dia adalah gerilya dan marketing. Jadi gerilya itu perang secara sembunyi-bunyi dan cepat.
Marketing adalah pemasaran, ya. Kalau di sini mungkin kita bikin suatu yang lembut pemasaran. Jadi ketika saya buka kelas pertama kali Guerrilla Marketing Practitioner, dan akhirnya saya buka Guerrilla Marketing Trainer, mereka beranggap bahwa Guerrilla Marketing itu sesuatu yang fancy, sesuatu advertising, bikin campaign yang seru-seru. Karena di YouTube ketika Anda Google Guerrilla Marketing, ya, keluarnya itu yang yang catchy, yang menarik perhatian, yang bikin orang yang bikin orang wow. But it's not that. Ya, itu adalah end product dari Guerrilla Marketing. Ya, end product yang Anda munculkan lihat di TV atau lihat di YouTube itu, wah Guerrilla Marketing, iklannya itu end-nya. Guerrilla Marketing yang Anda pelajari pada prosesnya untuk mencapai kesananya. Ya. So, berhati-hati. Jadi Guerrilla Marketing sebagai definisinya adalah suatu bentuk perubahan dari cara pemasaran yang memperkenalkan merek dan menjadikan barang atau jasa kepada klien yang tuju dengan cara yang menarik. Nah, ya, catchy part-nya adalah menarik dan tidak terduga sebelumnya. Ya, good. Nih, kalau bahasa Inggrisnya adalah achieving conventional goals. Ya, ini definisi dari J. Conrad. Guerrilla Marketing is achieving conventional goals such as profit and joy with unconventional methods such as investing energy, time, energy instead of money. Ya. Jadi bahasa Indonesianya adalah Guerrilla Marketing adalah pencapaian tujuan umum secara konvensional seperti profit dan joy. Jadi Anda bisa dapat duit, dapat kesenangan, everybody happy ya. Dengan cara yang tidak biasa. Ya. Menginvestasikan energi, waktu dan imajinasi daripada duit. Jadi bukan hanya duit yang dikeluarkan, Anda menciptakan energi dengan mikir. Ya, menggunakan waktu, imajinasi yang kreatif untuk menghasilkan duit daripada Anda invest duit jor-joran, ya. Itu yang dilakukan startup sekarang. Jeber, bakar duit istilahnya, ya kan? Duit dibakar-bakar, bukan dibagi, tapi duit dibakar, istilahnya bakar duit ya. Startup terkenal dengan bakar duitnya, ya, daripada kreasinya. Jadi banyak sekali yang tidak melakukan ini, malah jadinya spending money, bakar duit. Itu yang terjadi sekarang. Marketing adalah jualan marketing dan advertising technique that use unconventional methods and techniques to promote product, service, or organization. Jadi jualan marketing adalah suatu teknik pemasaran dan periklanan. Ya. Jika Anda Google di YouTube yang tadi saya bilang, itu udah ending produknya. Suatu iklan dari advertising dan dari marketing munculnya. Ya. Jadi di sini kita akan pelajari bukan hanya itu, tapi kita pelajari lebih banyaknya mengkombinasikan metode-metodenya. Oke. Guerrilla marketing juga relies on unique and unorthodox practice to gain prospective customers' attention and interest. It is typically interactive in nature and tend to less costly than typical marketing tactics. Ya. Guerrilla marketing menggantungkan atau banyak terlibat ke sesuatu yang unik, yang tidak biasa untuk menarik perhatian customer yang prospek, ya, dan mendapatkan ketertarikan tersebut. Ya, biasanya interaktif, lebih murah daripada taktik biasa. Ya, ini baru salah satu metode ya yang kita ciptakan, ada namanya completely unexpected, yang benar-benar tidak diduga sebelumnya, drastic ya, yang heboh banget ya, humorous ya, humor atau lucu atau komedi yang bikin ketawa, tapi saya agak keberatan dengan yang humor ya. One shot sekali doang, cheap, dan ada cheap itu murah, ada goodwill, ada niat yang baik ya. Jadi ada 6 faktor di sini. Kalau saya agak berhati-hati menggunakan yang humor ya. Jadi humor itu contohnya gimana ya? Kayak misalnya kita nonton filmnya, kalau dulu saya masih bisa nonton filmnya Warkop. Kalau generasi yang sekarang kayak nggak ada nonton Warkop. Warkop DKI itu Dono Kasino Indro.
Lucu banget deh, waktu kita nonton tuh ngakak-ngakakan, tapi begitu nonton kedua kali, ketiga kali itu ngakaknya udah biasa. Oh gitu doang ya. Jadi sama ketika kita bikin campaign iklan, kita bikin sesuatu yang lucu, awal orang seneng, tapi ketika mulai lagi nggak lucu lagi. Ya, so be careful menggunakan 6 poin ketiga ini dari 6 poin, ya. Berhati-hati di sana. Contoh, saya memperhatikan iklan KLM waktu itu ada videonya, nanti kalau di ini saya setelkan. Video KLM waktu itu dia menunjukkan bangku duduk tanpa ada bangkunya. Jadi ada orang duduk di santai di eksekutif tapi tidak ada bangkunya yang ada pakai kawat. Kalau sekarang kan udah dibuka, ada kawatnya di kaki dan sebagainya. Waktu zaman dulu dia belum tahu, padahal bikin bangku di pantatnya, di celana, dan so on, so on. Ya, tapi itu bikin kaget, bikin humor. Tapi bikin begitu muncul berikutnya lagi orang nggak aware, udah tahu, udah dibongkar rahasianya. Jadi humornya udah hilang. Guerrilla marketing sangat berpengaruh ketika bisnis besar pada downsizing. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri, bahkan di dunia sekarang lagi krisis. Katanya kita melakukan penurunan ya terparah sejak Perang Dunia Kedua ya. Di Amerika terparah sejak Great Depression tahun 1930-an. Jadi ada Great Depresi yang besar, lebih parah dapat lagi tuh di Amerika. Ya, makanya guerrilla marketing ini sangat bagus bisa dipakai karena bisnis besar downsizing, banyak diferensiasi, ya regulasi juga kacau, dan teknologi lagi murah-murahnya, orang lagi jor-joran, dan terjadi revolusi pemikiran people seluruh dunia untuk small business ini untuk menyelesaikan record numbers. Jadi kalau istilahnya kita orang pebisnis atau para coach menyarankan terjadinya pivoting. Banyak yang bikin baju tiba-tiba jadi bikin masker. Ya, ada teman saya yang bikin boneka dari kain, tiba-tiba dia shifting ke bisnis masker. Ya, banyak perusahaan yang fashion jadi di masker. Jadi bercandaan orang Italia adalah ketika mereka punya baju, mereka punya masker tuh terbuat dari Gucci dan Prada gitu kan. Ventilatornya dari Ferrari dan sebagainya. Karena ada shifting needs, shifting market. Jadi ada pivot yang terjadi. Jadi guerrilla marketing bagus ketika ada kondisi seperti chaotic seperti kayak gini, perusahaan besar lagi turun, lagi desentralisasi, government juga lagi ngaco, ya kan? Available teknologi dan terjadi revolusi seperti kayak gini, terjadi pandemi seperti gini. Guerrilla marketing sangat membantu sekali supaya bisa meningkatkan terjadi dan kita bisa menganalisa bagaimana bisnis itu sudah jadi suatu pivoting. Di dunia persilatan kayak saya terjadi pivot yang luar biasa ketika kita nggak bisa muncul, nggak bisa ngajar di depan kelas, nggak bisa ngajarin ratusan orang, nggak bisa ngajar satu kelas 30 orang, terjadinya online seperti kayak begini, dilakukan recording dan sebagainya, interaktif, live. Makanya ini harusnya bisa booming dengan harga yang sangat murah, tapi jumlahnya sama dan bisa direplikasi. So it's gonna be fun, guerrilla marketing akan sangat berpengaruh di luar sana. Yang sudah proven untuk small business ya, seluruh dunia, simple to understand, easy to implement, dan cheap ya, outrageously inexpensive, murah sekali ya, memberikan small business advantage ya, unfair advantage di dunia yang saat ini lagi tidak tentu, ekonomi lagi kacau, ya lagi bingung semua, ini bisa memberikan keuntungan sendiri ya. Ingat lagi, ini saya suka dan saya lakukan ini ke teman-teman atau klien saya. Marketing is not one event, ya. It's a process. It has a beginning, it's a middle, but never ends. Karena it's a process. You can improve your marketing, you can perfect it, you can change it, or even pause it, but you never stop your marketing. Makanya tetap harus ada eksis di peredaran, harus tetap menjalankannya, tetap harus mempromosikannya. Good. Kita lanjut lagi. Ini ada 10 sebab kenapa penyebaran guerrilla marketing sangat cepat. Langsung cepetin aja, ada 10. Ya, mudah dipahami, tidak rumit. Jadi teman-teman kalau mau menyebarkan ilmu guerrilla marketing ini atau mau ikut atau mau jualin, ini sangat mudah dipahami, tidak rumit, jadi tidak complicated ya.
bekerja setiap saat ketika Anda melakukannya dengan benar, ya, ini sangat murah, mempunyai nama yang menarik, membuat orang yang melakukannya, cocok dengan bisnis kecil yang sedang dalam proses kayak begini, yang lagi berkembang atau yang lagi booming, bahkan sangat terjangkau, sesuram apapun perekonomian, ya, dapat meliputi bentuk baru dunia marketing, mengurangi stres dalam marketing, sangat ideal dalam penggunaan internet seperti sekarang, membantu bisnis besar, ya, bisnis kecil juga, ya, menumbuhkan profit di setiap bisnis di seluruh planet. Ya, saya kasih lagi 5 proses dari guerrilla marketing, ya, you have to listen and then find the solutions dari problemnya, ya. Kedua, tentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah itu, jangan sampai menghabiskan biaya itu untuk kebutuhan, ya. Jadi harus tahu dulu cost-nya. Keempat, melakukan penjualan tapi memberikan solusi. Ya, kelima adalah gain profit. Jadi jangan kebalik, ya, gain profit dulu. Jadi kayak saya mulai analisa orang-orang yang ini siapa yang nggak bisa, maaf. Ya, jadi cari dulu, kita dengerin masalahnya dulu, atau kita yang lagi dalam punya masalah, kita lihat dulu masalahnya apa yang kita hadapi, baru cari solusi. Solusinya apa, baru kita create programnya, hitungin anggarannya berapa. Kalau saya ambil contoh saya ketika orang dari awal bikin online gym, padahal sebelumnya itu saya udah mencari vendor-vendor untuk materi saya di online kan, ternyata vendornya belum ada yang cocok dan ribet, kebentok sama corona, akhirnya saya bikin sendiri aja dengan bantuan teman-teman Infinity. Kita sebarkan, besok kita bikin rekamannya, besok nanti di recycle lagi, kita di promote lagi, dari video itu kita jualin offline lagi. Dari situ offline bisa, masukin ke online juga bisa. Good, ini traditional marketing versus guerrilla marketing, panjang juga sampai 20. Perbedaannya dengan traditional marketing saat ini terjadi, kita sebutkan guerrilla marketing itu improve dengan teknologi, update terus, ya, ada perbedaannya. Tradisional, jadi ada, kalau nggak salah ada 20 ini, saya cepetin aja. Tradisional kan bisnis dengan baik, maka harus investasikan dengan uang. Ini marketing seperti biasanya, kamu harus invest, harus ngejor. Bahkan ternyata kagetnya tradisional marketing sampai yang kelas startup banyak yang menghajar itu, tadi saya bilang bakar duit, ya, bakar duit terus-terus, jadi hajar terus. Itu yang udah, makanya kaget juga dengan startup balik ke zaman dulu, dia harus hajar duit terus. Wah, bakar uang terus untuk dapetin database. Ya, kalau gue marketing bilangnya jangan melakukan itu, ya. So that's what happens, ya. Jadi startup bakar duit, bahkan mereka punya rumusnya untuk membakar duit. Very interesting. Untuk bakar duit ada rumusnya, ya. Kalau di guerrilla marketing bilangnya boleh investasi uang, tapi harus ada diinvestasikan dalam waktunya, energinya, imajinasi, dan of course information, data, big data atau small datanya untuk dilakukannya. Kedua adalah mystical, banyak pemikir yang takut dan nggak yakin strategi apa yang digunakan. Kalau guerrilla marketing kendalinya di kita, sederhana dan make sense. Ketiga adalah sepatu pada bisnis besar. Kalau kita pada bisnis kecil juga bisa, lebih besar dengan budget yang minimal. 4, diukur dari kunjungan, misal website, respon, offering, dan sebagainya. Kalau kita ukurnya cuma 1, profit. Ya, untung apa enggak jalan bisnis ini. Ya. Kalau yang kemarin Gojek dan Grab adalah bakar uang berdasarkan apa? Diukur dari apa? Jumlah database. Tapi ada yang nggak tahu, ya, itu strateginya mereka untuk apa? Untuk jual sahamnya, untuk dapetin gain profitnya. Ketika dia bakar duit di awal, tapi dia jual share-nya lebih tinggi, yang duitnya keluar udah aman, dia profit lagi lebih besar daripada yang duitnya keluarkan. Tapi kalau kita berdasarkan profit, ya. Traditional marketing berdasarkan experience dan judgment. Kalau kita berdasarkan psikologi, keputusan, dan berdasarkan dari pikiran yang direpitasi, ya, psikologi tepat. Traditional marketing expand, membuat variannya. Kalau di guerrilla marketing terus difokuskan, tetap dikembangkan pada bisnis yang ada dan tinggalkan keunggulan pada bisnis yang ada sebelum melakukan ekspansi bisnis. Jadi banyak orang yang langsung membangin bisnisnya samping-sampingannya, tapi akhirnya bisnis utamanya tidak fokus, ya. Kalau traditional marketing linear,
Kalau Google Marketing secara geometris melebarkan ukuran setiap transaksi, jadi ada reputasi. Itu dilakukan sekarang di mana? McD dan KFC ya, sebutin merek sekarang. Nawarin CD ya. Nawarin apa lagi? Upsize ya. Hati-hati, termasuk saya tertipu dengan upsize karena tergiur. Dibilangnya apa? Pak, nambah 5.000. Nggak berasa goceng ya kemarin. Tapi can you imagine the upsize scale-nya? Kita ngomongin minuman aja. Minuman doang. Minuman kalau nggak salah paketnya 7.000 atau 10.000 minuman. Upsize ke large, tambahin 5.000. Pinternya marketing kan? Pinternya kalau Google Marketing begitu. Cuma nambah 5.000 Pak. 5.000 dari 10.000 itu berapa persen? 10% saudara-saudara, no, 50%. Dia udah upscale-nya lagi itu 50%. Ya. Dan kalau dia lakukan itu pada setiap transaksi. Dan setiap transaksi berapa upsell yang dilakukan? French fries-nya mau di-upsize juga Pak, tambah 3.000. Itu 40-50% upsize dan dia meningkatkan setiap kali transaksi penaikan jumlah nilai transaksinya. Dan itu meningkatkan omset revenue yang besar sekali pada dua brand tersebut yang tadi saya ngomong. Kita nggak berasa, oh cuma nambah 5.000 Pak, padahal itu 50%. Ya, so that's how Google Marketing melakukan ini. Ya, makanya saya langsung, kayak contohnya saya mempraktekkan promosi, langsung 15 buku jebret, langsung ini, mau nambahin lagi nggak, mau nambahin lagi nggak, orang bikin NLP, oh NLP cuma control secret sama ini ya, beli lagi deh NLP for sale, yo coaching, oh ada ini, pasti beli lagi. Nah, jadi nambahin lagi, ketika kalau lagi promosin, kita nambahin lagi, tawarin, mau nambah lagi nggak, ini ada 15 buku nih, mau nggak? Bahkan nanti saya lagi mikirin, saya lagi ngitungin stok, ada 2 buku yang saya mau luncurin, buku NLP juga, tapi stoknya saya lagi kalkulasi, udah ada belum semua, udah cukup lengkap belum, tambahin lagi ya. So kita bisa menambahkan jumlah transaksi, bahkan setiap transaksi menambahkan jumlah nilai transaksi tersebut. So ini yang very interesting di Google Marketing. 8. Fokus pada closing, 60% kehilangan karena tidak ada lanjutnya, tidak ada follow up. Di Google Marketing kita fokus pada connection, kita fokus pada pelanggan supaya ada RO. Apa saudara-saudara RO? Repeat order ya. Supaya pebisnis tetap menjalin hubungan, supaya membeli terus ya. Coach, kalau produknya kayak lu nih, lu cuman buku doang gimana coach? Nah, kalau saya mengajak teman-teman, kalau Anda baca bukunya bagus, coba bilang ke teman-teman Anda, referensikan bukunya. Gue ada profit nggak coach? Boleh, ini kan ada komisinya. Wah, di situ terjadi. Begitu Anda puas pada satu ilmu, Anda memberikan kepada orang-orang, kasih tahu, ini ada ilmu bagus nih, ada buku bagus nih, lu coba deh baca. Daripada lu di corona, lu cuman nonton, makan, tidur, dan tambah besar, mending lu baca buku, lu praktekin, lu ikut training, ikut pelatihan, lu belajar deh sama si Jimmy, lu baca buku-bukunya si Jimmy deh. Ya, di sini yang kita bagusin. Kalau misalnya produk yang Anda bagus, mereka akan mereferensikan kepada teman-temannya. Ya, ada yang mau jadi bisnis, side job untuk dijual kembali, itu kita tetap memfasilitasikan. Itu yang saya lakukan kalau praktekin Google Marketing. 9. Horizontal scanning, mengembangkan kompetitor. Ini yang dilakukan oleh Unilever. Dia bantai-bantai, diborong-borong, dibeli-beliin ya. Kalau Google Marketing kita cari dan kita kerjasama ya. Kayak saya nih misalnya sama Azi, wah dia juga training, dia konsultan, dia juga NLP. Wah, ya kalau saya mah ngajakin kerjasama aja. Yaudah ya mau beli buku gue. Ayo, lu trainer, lu mau kasih buku nggak? Atau lu mau jual training lu nggak? Saya ngajakin begitu. Saya ngajakin kolaborasi untuk mencari kesepakatan untuk supaya saling menguntungkan. Ya, jadi melakukan kolaborasi untuk tujuan sama, yaitu cari duit. Ya. Jam berapa saudara-saudara? Udah jam 9. Ya, kita lanjutkan. Traditional marketing membutuhkan logo ya. Kalau kita memerlukan lebih dari logo, membutuhkan lebih dari meme, tapi sebuah konsep visual dan verbal yang dapat mewakili suatu gagasan dari suatu perusahaan. Ya, so ini cukup menarik. Ya, berikutnya lagi it's about me, tentang saya. Kalau kita banyak ngomongin tentang pelanggan, fokus pada pelanggan. Jadi kalau Anda perhatikan
buku saya deh. Testimonialnya sengaja tuh NLP for Sales dan My Control Secret ada pelatihan belakangnya itu ada testimonial terhadap pelatihan saya. Jadi mereka memberikan respon. Jadi bukannya saya menceritakan tentang saya, tapi testimonial peserta tentang saya. Ya, jadi pelanggan akan melihat pelanggan lain gimana. Makanya testimonial sangat berpengaruh, testimonial sangat besar dampaknya. Ya, jadi pelanggan juga akan mengecek jaringan internet saya. Oke, so di sini juga apa yang pelanggan inginkan. Jadi testimonial saya hanya gimana pengaruhnya terhadap bisnis Anda. Jadi itu akan membantu Anda. Fokus apa yang didapatkan, fokus apa yang diberikan kepada pelanggan. Ya, jadi kita lihatin manfaat. Jadi ketika kita bikin copywriting pun mikirnya guerrilla marketing juga untuk memberikan apa yang bisa diberikan ke pelanggan. Jadi ketika saya planning, saya udah research 2 mingguan untuk bikin online gini. Berapa fee-nya, apa aja yang saya berikan, value apa yang ini, apa yang ingin dicari pelanggan, kondisinya apa, prospek itu memberikan apa. Saya mikirin dulu semuanya. Jadi saya memberikan value. Orang lihat value dari apa? Duit, value dari benefit, value dari apa yang gue dapet gitu kan. Versus duit yang mereka keluarkan. Ya, 13. Menggunakan metode kombinasi tidak hanya fokus pada satu metode menjadi fleksibel dalam marketing. Ya, kalau traditional marketing, iklan, website dan sebagainya. Kalau kita semua lini, ya. Jadi bukan hanya sosmed. Kalau saya dalam promosi Josh ini Jimbong Online Series, saya memberikan semuanya, saya gabungin semua. Reseller pakai, online saya pakai, saya sharing di sosial media saya juga saya pakai, saya sharing di Tokopedia juga nanti masuk, ya. Kita mainin semua lini. Jadi reseller juga masuk kombinasi semua. Ya, cuman saya masih belum mikir untuk untuk iklan, ya, untuk ads itu saya belum kepikiran. Karena menurut saya kurang kena, ya. Oke, akhir bulan menghitung keuntungan, kita di akhir bulan menghitung berapa banyak hubungan, berapa orang baru yang telah dibangun, berapa kenalan yang dibangun, ya. Jarang menggunakan teknologi karena dianggap mahal, terbatas, dan sulit digunakan. Kalau gunakan marketing jadi teknokozi, ya. Jadi menggunakan teknologi, ya. Mengirim pesan massa pada orang yang besar. Nah, kalau kita mengirimkan pesan tertarget dan terarah kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Nanti ini kita bahas. Ada kalau di bulan marketing dibagi 4 kategori. Yang satu orang tua, ya. Terus secara rasial. Jadi kalau di Amerika itu ada orang Asia, orang hitam, orang putih, ya, dikategorikan sama orang tua. Jadi ada 4 kategori. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. 17, unintentional, jangkauan luas, koran. Kalau kita semuanya disengaja, brandnya dikomunikasikan, kita urutin semuanya. Ini kita bahas lebih detail. 18, menjual jasa jasa berkat yang dilakukan. Kalau kita percaya bahwa masukan telah berhasil ketika Anda mendapat hubungan dengan pelanggan, ya. Jadi saya koneksikan dengan NLP for Sales-nya. Monolog, kalau kita dialog secara interaktif sudah membangun hubungan yang baik. Teman-teman seperti Infinity Member juga adalah pelanggan saya, juga adalah rekan saya, tapi juga menjadi kolaborator, ya. 20 adalah menggunakan senjata biasa. Kalau kita punya 200 senjata, yang dijalankan 100-nya gratis. So, kita pause di sini dulu, kita jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Aziz. Boleh nih, nggak apa-apa. Sorry, ini yang tadi sih saya belum paham yang guerrilla marketing di awal tuh, yang tidak terduga, terus ada yang drastik. Kalau humor udah paham tadi. Terus yang one shop sama chip itu kan berarti harganya yang lebih murah ya, sama satu lagi Godwill. Jadi saya pengen penjelasan ini lagi, Coach, yang drastik, one shot sama Godwill ya. Oke. Tadi soalnya belum dibahas kayaknya. Oke. Thank you. Mulai. Halo, tinggal 9 kok, malah hilang. Ada yang mau tanya? Silakan, yang punya bisnis. Ahmad Ridwan. Bisnisnya apa ya, Ahmad Ridwan? Lupa gue, bro. Pandi jadinya travel atau apa sekarang? Masih di laboratorium nggak? Ramai nggak laboratoriumnya?
Ada yang mau nanya? Atau pada cuman pasangin handphonenya doang, pada hilang ya? Oke, kita buka slide-nya, kita balikin. Ini ya, kelihatan nggak slide-nya? Oke. Jadi completely unexpected tuh kaget. Jadi orang nggak kebayang sebelumnya. Ini misalnya saya ambil contoh, oke, Josh-nya saya lah, Jimbong Online Series ini. Jadi saya mau bikin kaget. Orang biasanya yang saya lihat teman-teman pada jualan online itu sesuatu yang baru ya, training apa mereka bikin apa, terus mereka bikin diapain. Saya enggak, saya bikin yang sedikit kaget itu sebenarnya training offline atau yang live training. Saya ubah jadi online training, tapi live training yang saya ngajar langsung di sini. Jadi orang yang bikin online itu ada rekaman sebelumnya, dia ngoceh-ngoceh sendiri, habis itu dijual, bahkan jualnya jutaan rupiah, saya tahu ada yang kayak begitu. Terus saya bikin sama seperti kayak live training atau online training, lu dapat manualnya, dapat bukunya, ya. Training mana ada yang lain online dikasih buku, sertifikasi dan materinya fisik. Jadi pada begitu, valuasinya harganya sama tapi dengan lebih murah, ya. Training lu bisa nyicil 12 bulan. Ya, training Azi aja nggak 12 bulan, tuh harus bayar semua ya di muka. Gua bikin online. Bikin cicilan pakai Tokopedia 12 bulan. Ya. Kalau nggak pakai Tokopedia nggak bisa. Silakan pakai Tokopedia. Kena berapa? Silakan dealing dengan Tokopedia. Jadi supaya bikin sesuatu yang bikin kaget pasar gitu. Bahkan kompetitor lu jadi kaget ya. Kayak banyak teman-teman ketika saya bikin Tokopedia, sebenarnya dapat ilmunya dari si Geraldo tuh waktu itu. Coach bikin aja di Tokopedia itu 2017 ya, Geraldo ya. Oh bisa ya? Bisa coach ya. Tapi jangan sampai ketahuan ke band katanya. Dan lama-lama banyak yang bikin Tokopedia pun nggak ngeband juga akhirnya. Saya berapa kali sampai 15 juta, 20 juta ya. Karena maksimalnya 20 juta, saya bikin 19,9. Ya, masih bisa orang transaksi NLP saya 19,9. Bisa. Ya, jadi bikin orang kaget, orang bayar 20 juta, mereka nggak bisa ikutin training, ya saya bikinin online aja, lu mau nyicil semua pakai kartu kredit semua, lu limit lu ada nggak? Kan gitu kan. Ya, terus drastis ya itulah, saya kasih benefit banyak banget ya. One shot ya sekali, cheap itu murah, goodwill itu niat baik ya. Kenapa saya bilang niat baik? Saya lihat lagi ekonomi kayak begini, lu ikut training juga belum bisa sanggup dan sebagainya. Saya bilang saya kasih recorder, kalau lu bayar gue kasih lu ikutin sertifikasinya aja gue nggak kasih, karena lu nggak ikutin di kelasnya live. Ya niatnya baik, nyebarin ilmu, ya bukan hanya dapat duit, lu keluar duit juga senang peserta, ya saya dapat duit dari Anda pun juga ikhlas, Anda pun rela, ya belajarnya juga bagus. Jadi begitu Om Azi. Apalagi mau ditanya? Drastis tadi apa? Drastis ya, sesuatu yang wow gitulah, yang efeknya besar gitu. Kayak saya nih misalnya saya bikin suatu drastis adalah ya heboh aja, yang benar-benar besar, masif, pakai reseller. Misalnya di sini yang ikut ada 20-an nih, ya ada 10 sampai 20. Ya sebarin aja semua, masing-masing bawa satu orang aja udah 10 orang lagi. Kalau masing-masing nyebarin 100, ya kan jadi drastis nggak, besar nggak, masif nggak, dan itu semuanya melakukan yang sama. Jim, lu kasih ilmu ini gratis ke orang kepada tim lu. Kenapa? Tambah satu ya berarti. Sesuatu nomor satu itu yang kaget, yang orang nggak pikirin sebelumnya. Misalnya Diko konsultan apa? Kita kasih contoh aja deh. Lu konsultan apa? A3, keselamatan kesehatan kerja. Nah, lu mau beli apa yang bikin kaget orang? Nah, orang mikir kan, lo yang bikin kaget apa nih lagi training? Iya. Oke, betul. Keselamatan, dibakar nggak mati gitu kan? atau atau apa yang kayak sekarang K3 berpengaruh sekali dengan corona kan, bagaimana handlingnya,
bagaimana benar nggak K3 masuk ke situ nggak kayak corona ini? Masuk APD, terus bagaimana makanan, terus desinfektan dan lain sebagainya masuk. Nah, itu langsung apa yang bikin suatu heboh? Ya, itu harus dibikin. Bikin training online khusus corona. Iya bisa. Lu kasih. Nah, itu bikin drastis. Tapi humor yang harus hati-hati. Ya. Itu bos. Cukup menjawab. Yang lain mau nanya apa? Thank you. Ya. 2017 tuh Gerardo kasih tau gue. Oke, gue udah makan, saya stop sampai di sini. Ada yang mau tanya sebelum saya pindah ke NLP for Sales? Jadi sederhananya guerrilla marketing itu kita melakukan pemasaran yang lebih baik sehingga Ya, masih lebih. Kalau disederhanakan itu maksudnya. Jadi melakukan pemasaran yang menarik dan Ini saya kasih tahu slide-slide-nya ya. tidak mahal. Yang saya belum bahas ini tadi ya, tuntutannya bahaya dalam bisnis ya. Kita bahas 200 senjatanya ya. Ini ada 200 senjatanya. Ya, gue marketing tadi kalau Anda mau ringkas itu terlalu sempit Anda mau ringkaskan. Nah, ini 200 senjatanya. Nah, kita bahas nanti 200 senjatanya. Bahas satu persatunya kita bahas. Pelan-pelan aja kan lihat dikit-dikit. Iya, memang sengaja dia nggak usah lihat banyak-banyak. Biar ikut dong peserta. Hai. Hari keduanya, hari kedua. Nah, ini hari kedua. Nanti materinya akan saya beri satu hari aja. Ini hari kedua. Kita stop dulu. Hari kedua. Ini hari kedua kita review. Hari kedua kita bahas 20 senjata ya, dari guerrilla marketing lagi. Komitmen, investasi, konsisten, ya, passion. Ini suatu yang mindset, bukan hanya mindset. Bagaimana kita menentukan kompetennya sebagai guerrilla marketing practitioner, kompetensinya. Bagaimana Anda melakukan marketing kepada unconscious mind. Ya, ini strateginya. Kalau orang NLP ini bisa pakai banget. Kemudian ada guerrilla marketing plan. Bagaimana Anda menyusun strategi petempurnya. Ya, saya bikin guerrilla marketing plan untuk Josh ini gimana. Saya ngaturin strateginya gimana. Waktunya memang mepet seminggu. Kita uji coba seminggu. Sampai tanggal 1 Mei ini berarti kita punya sekitar 12 hari, seminggu lebih. Ya, misalnya kita mulai besok saya kasih semua materinya, tanggal 20 launching. Ya, sampai tanggal 1, berarti seminggu lebih. Nah, gimana strateginya? Nanti ada plan-nya, ada kalendernya, ada strategi pakai senjata apa, kita ajarin nanti linknya lagi, nanti ada ceritanya, ada sebab menggunakan plan-nya. Nah, cara susunnya ya. Ini tadi 4 big four. Ini tipe konsumen kita nih, ya. Tipe jenisnya. Terus 4 langkahnya. Nah, jadi untuk peluncurin serangan kayak gimana ya. Saya untuk peluncurin satu. Dia ada kawan saya yang di Bandung nih bikin namanya produk launch dynamite ya. Mirip-mirip guerrilla marketing, tapi dia belajar lagi lebih dalam. Ya, achieving mastery-nya nanti kayak gimana. 7 centers untuk bikin strateginya. Oke, good, itu guerrilla marketing. Kita pindah dulu. Nah. Masih kuat lanjut? Lanjut, thank you guerrilla marketing.